Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pengalaman yang buruk dan menyakitkan terkait nikah beda agama. Karena putrinya Sayyidah Zainab radhiyallahu anha pernah dalam kondisi pernikahan berbeda agama dengan Abul As bin Ar-Rabi' yang masih mengikuti ajaran musyrik pagan orang-orang Mekah saat itu ketika ajaran Islam mulai didakwahkan. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha sudah menikah duluan. Ada juga adiknya Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha yang menikah dengan putra dari Abu Lahab. Saat Islam didakwahkan, Abu Lahab dan istrinya sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memaksa putranya menceraikan Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha sebelum pasangan itu berkumpul dalam satu rumah, qabla dukhul. Sementara Abul As, bucin Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, tidak mau menceraikannya meskipun keluarga dan komunitasnya menuntut. Mereka pun mencemoohnya. Sampai-sampai keluarga dan kawan-kawan Abul As mendatanginya untuk menceraikan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha dan akan diganti dengan wanita tercantik di bangsa Quraisy saat itu. Tapi Abul As menolak mentah-mentah tawaran itu. Abul As sudah cinta mati pada Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Akhirnya mereka berdua hidup dalam beda keyakinan dan beda posisi politik keluarga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji kesalihan, kesetiaan dan kejujuran menantunya itu. Namun beliau melihat putrinya Zainab menderita dan terpisah dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ia terikat dan terjebak dalam keluarga suaminya di Mekah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah harus hijrah pindah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa memaksa putrinya berpisah dari suaminya meski beda keyakinan. Saya khawatir nanti dengan cerita ini orang akan memiliki pemahaman atau anggapan bahwa wanita yang muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan bahas tentang ayat yang sebelumnya sudah kita bahas, yakni wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wal 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika da'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Nah, poinnya di sini pada kata-kata wala tunkihul musyrikina. Khitabnya ini tuntutannya adalah kepada wali atau kepada laki-laki yang punya hak untuk menikahkan seorang perempuan, maka jangan mereka menikahkan anak-anak yang perempuan atau muslimah itu dengan al-musyrikin, yaitu dengan orang-orang yang musyrik. Ini di sini dalam kitab Tafsirul Ahkam dijelaskan bahwa man humul musyrikun, siapakah mereka orang-orang musyrik, alladzina yahrumu tazwijuhum, yang haram untuk kita nikahkan putri-putri kita dengan mereka. Beliau di sini menjelaskan wal muradu bisyirki huna kullu kafirin. Yang dimaksud dengan syirik di sini adalah kullu kafirin, semua orang yang kafir, la yadinu bidinil Islam, yang tidak beragama dengan agama Islam. Fayashmalul wasaniyah, maka termasuk di sini adalah al-wasaniyah, yaitu orang yang menyembah patung, wal majusiyah, orang yang menyembah matahari, menyembah api, wal yahudiyah, dan orang Yahudi. Nah, termasuk Yahudiyah di sini masuk dalam kategori al-musyrikin. Artinya tidak boleh seorang laki-laki yang menjadi wali untuk menikahkan putrinya dengan al-Yahudiyah. Yahudi termasuk ahlul kitab. Wan Nasraniyah, demikian juga dengan an-Nasraniyah. Dengan an-Nasrani, itu laki-laki yang Nasrani. Nah, dalilnya yang lain apa? Dalil yang lain adalah ayat yang ada dalam surah Al-Mumtahanah. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan kalian tumsiku mempertahankan bi'isamil kawafir, yaitu hubungan dengan orang-orang kafir. Ini dengan tegas ayatnya mengatakan bahwa tidak boleh untuk mempertahankan hubungan
dengan orang-orang yang kafir. Tidak boleh orang laki-laki atau wali itu untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang kafir. Apakah yang termasuk kafir di sini masuk dalam kategori Yahudi wa Nasrani? Ya. Yahudi Nasrani masuk dalam kategori kafir. Mungkin kalau dari segi musyriknya masih bisa ditolerin kemarin bahwa ayat yang mengatakan wala tankihul musyrikina dikecualikan di sini al-Yahudi, al-Yahudiyah wa Nasraniyah. Perempuan yang Yahudi dan perempuan yang Nasrani atau ahlul kitab. Karena berdasarkan ayat yang berbunyi al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Yaitu muhsanat orang-orang yang merdeka atau perempuan-perempuan yang merdeka dihalalkan bagi kalian min ahlil kitab, yaitu dari ahlul kitab. Nah, tetapi dalam ayat yang ada dalam surah Al-Mumtahanah di sini bukan pakai musyrikat, tapi menggunakan al-kawafir, yaitu wala tumsiku bi'asamil kawafiri. Jangan kalian itu menahan, mempertahankan ismah, hubungan pernikahan dengan al-kawafiri, dengan orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud dengan orang kafir? Termasuk Yahudi Nasrani, masuk dalam kategori al-kawafir. Dalilnya mana? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan, nauzubillahi min zalik, orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Berarti al-kawafir Yahudi Nasrani masuk di sini. Oleh sebab itu tidak boleh seorang wali untuk menikahkan putrinya dengan orang yang kafir, termasuk Yahudi dan Nasrani. Termasuk ayat yang lain, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin. Di sini kata-kata al-kawafir termasuk kafirin, orang-orang yang kafir, masuk daripada ahlul kitab, masuk dalam kategori al-musyrikin. Nah, oleh sebab itu ya tidak bisa dijadikan pernikahan Siti Zainab atau putri Nabi dengan Abul As yang belum muslim pada saat itu tidak bisa dijadikan hujah atau dalil bahwa boleh nikah perempuan yang muslimah dengan non muslim yang Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Karena ayat ini atau ayat yang menjelaskan tentang haramnya nikah itu pada tahun 6 Hijriah, sementara pernikahan daripada Siti Zainab dengan Abul As, yakni keponakan dari Siti Khadijah sendiri, karena Abul As itu adalah anak daripada saudara saudara Siti Khadijah, berarti misalnya. Nah, sekali lagi tidak bisa ini dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena pernikahan Abul As dengan Zainab itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Maksud saya pernikahannya pada saat itu masih berlangsung sampai tahun 2 Hijriah, di saat terjadi perang Badar dan Abul As pada saat itu ikut tertawan, dan Siti Khadijah ingin untuk menebusnya dengan mengirimkan uang dan kalung daripada ibunya sendiri, Siti Khadijah. Nah, sementara ayat yang turun untuk melarang untuk menikah dengan orang-orang yang kafir yaitu pada tahun 6 Hijriah. Nah, oleh sebab itu kejadian pada tahun 2 Hijriah ini dihapus oleh ayat yang turun pada tahun 6 Hijriah, yakni ayat yang berbunyi wala tumsiku bi'asamil kawafiri. Nah, sekali lagi dengan tegas di sini ulama mengatakan kalau perempuannya itu muslimah maka tidak boleh untuk menikah dengan siapapun yang non-muslim atau yang dianggap belum memeluk agama Islam, baik itu Yahudi, Nasrani, apalagi yang lain daripada ini. Sekian ulasan kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita. Jangan sampai anak kita, keturunan kita, keluarga kita
ingin untuk melakukan pernikahan dengan yang bukan sesama agamanya, sehingga terhindar nasabnya, keturunannya ya dari keturunan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad